Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya bahas soal TKA Matematika SMP MTS 2026 resmi dari Pusmendikbud.go.id. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 25 ke sana ya. Oke teman-teman, langsung kita bahas soal nomor 25 ya. Dalam pembangunan sebuah monumen peringatan, kontraktor menggunakan bata ringan berbentuk balok untuk menyusun bagian dalam monumen. Desain monumen peringatan diberikan pada gambar berikut. Setiap bata ringan yang digunakan berukuran 60 cm x 20 cm x 10 cm. Susunan bata ringan pada monumen tersebut dianggap tersusun rapat tanpa celah. Berapakah jumlah minimal bata ringan yang diperlukan untuk membangun monumen tersebut? Wah, gampang banget nih teman-teman, langsung aja kita cari volume. Yang bawah itu namanya balok ya. Untuk mencari volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya di sini ada 6 meter sama 5 meter ya. Oke, langkah pertama kita buat satuannya menjadi apa nih? Ini kan senti ya. Yang bata ringan ini kan satuannya senti, ya kan? Maka yang ini harus kita jadikan senti juga. Kalau kita jadikan senti, meter ke senti itu berarti tambah nolnya 2, ya berarti ini samanya dengan 600 cm ya. Oke, berarti panjangnya adalah 600 cm. CM-nya nggak usah kita tulis ya. Panjang kali lebarnya 600 juga dikali tingginya 5 meter, itu berarti sama hanya dengan 500 cm ya. Kemudian dibagi dengan volume bata ringan. Nah, volume bata ringan itu kan berbentuk balok. Balok kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi kan. Ya berarti sama halnya dengan 60 kali 20 kali 10 ya, sesuai dengan ukuran balok. Oke. Nah, sekarang ditambah dengan yang atas nih. Yang atas itu kan limas ya, volume limas itu rumusnya apa? Masih ingat ya? Rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi ya. Alasnya berupa persegi ya. Ini kan 6 meter, kemudian yang ini 6 meter. Kesananya juga 6 meter kan? Oke, langsung aja kita tulis di sini sepertiga kali luas alas. Kali alasnya adalah 600 kali 600 ya, 600 kali 600 dikalikan tinggi limas itu berarti yang ini ya, 3 meter itu sama hanya dengan 300 cm. Kemudian strut kita bagi dengan volume bata ringan yaitu 60 kali 20 kali 10. Oke, sekarang kita main coret-coret biar angkanya sederhana. 60 kalau kali 10 kan 600, berarti kita coret sama yang atas, ya kan? Yang ini juga sama nih, 60 sama 10 kan 600, yang 600 ini kita coret, berarti hilang, ya kan? Oke, sekarang ini nolnya 1 kita coret, tinggal 60 bagi 2, 60 bagi 2 dapatnya 30. Nah, yang depan jadinya 30 kali 500, 3 kali 5 itu 15 ya, berarti 15.000 batu bata untuk yang bawah. Ditambah yang atas nih. Yang atas tuh berarti di sini ada sepertiga. Kita coret yang 3 ini, kita coret ya. Yang 3 ini kita coret berarti dapatnya 1. Ini jadinya 100 ya, teman-teman. Oke, yang ini kita coret ya, nolnya kita coret 1, tinggal 60 bagi 2. 60 bagi 2 nilainya 30, ya kan? 30 kali 100 berarti 3000. Jadi di sini nilainya 3000. Kalau kita jumlahkan 15.000 tambah 3000 berarti 18.000. Oke, kalau gitu jawabannya yang B. Oke, masih semangat ya. Kita lanjutkan nomor 26. Kalau soal kayak gini biasanya gampang ya, teman-teman wajib bisa ini ya. Petugas perpustakaan di suatu sekolah melakukan pendataan jumlah buku yang dipinjam siswa kelas 9 selama 5 hari berturut-turut. Hasil pendataan disajikan dalam diagram berikut.
Pernyataan yang tepat tentang informasi pada diagram batang tersebut adalah, oke langsung kita cek ya. Jumlah buku yang dipinjam setiap hari selalu meningkat. Ini setiap hari selalu meningkat. Padahal di hari Rabu ke hari Kamis itu turun. Kamis ke Jumat juga turun. Berarti tidak benar ya. Berarti jawaban A tidak benar. Yang B, jumlah peminjaman buku pada hari Kamis lebih sedikit daripada hari Selasa. Kamis itu berarti yang ini, Selasa itu yang ini. Kita cek ya. Hari Selasa sampai sini, hari Kamis sampai sini. Oh ternyata hari Kamisnya lebih banyak ya, bukan lebih sedikit. Ini katanya lebih sedikit, berarti salah dong ya kan. Yang C sekarang, selisih jumlah peminjaman buku antara Senin dan Jumat 10 buku. Senin itu ini ya. Senin itu berarti di sini kalau ini 40, di sini 50. Anggap saja berarti di sini 48 ya kan. Kemudian yang hari Jumat kan di sini berarti sejajar dengan 40 nih. Oke, berarti selisihnya yaitu 48 kurang 40, selisihnya 8 ya. Kalau di sini 10 berarti salah dong. Kalau gitu jawabannya adalah yang D. Coba kita cek ya. Hari dengan jumlah peminjaman buku terbanyak adalah Rabu. Oke, kita cek hari Rabu, memang benar ya. Hari Rabu itu adalah peminjaman buku terbanyak. Karena ini diagram batangnya paling tinggi, artinya paling banyak peminjamnya. Oke, berarti jawabannya D. Gampang kan? Nomor 27 masih mirip dengan yang tadi ya, kita baca. Sebuah koperasi sekolah ingin mengevaluasi penjualan alat tulis selama 5 bulan terakhir. Berikut disajikan data jumlah pengunjung koperasi sekolah selama 5 bulan dan data persentase alat tulis yang terjual. Manakah yang benar? Oke, kita cek yang pertama. Peningkatan jumlah pengunjung paling signifikan atau paling besar itu terjadi pada periode bulan April ke Mei. April itu yang ini April ya, nggak begitu jelas ya teman-teman. Ini Mei. April ke Mei kalau kita lihat dari grafiknya udah jelas ya. Ini paling besar dibandingkan dengan Februari ke Maret atau Januari ke Februari. Jadi ini benar. Kalau misalkan masih kurang yakin, kita hitung ya. 120 menjadi 140 itu berarti dia bertambah 20. Kemudian yang ini 140 menjadi 150 bertambah 10. Yang ini 135 ke 160 itu berarti bertambah 25. Ya kan? Berarti kan paling signifikan atau paling besar adalah dari April ke Mei. Kita cek yang kedua sekarang ya. Jika setiap pengunjung di bulan Mei membeli satu alat tulis, maka jumlah pulpen yang terjual adalah 64 buah. Oke, di sini yang ditanyakan adalah bulan Mei. Bulan Mei itu terjualnya adalah 160 ya. Kemudian di sini yang ditanyakan jumlah pulpen. Nah, di sini persentase alat tulis yang terjual untuk yang pulpen, ini pulpennya ya, itu 40%. Jadi untuk pulpen kita singkat dengan P ya, pulpen itu terjualnya 40%, berarti 40 per 100 kali yang terjual di bulan Mei yaitu 160 ya. 0 yang bawah kita coret 2, yang atas kita coret 2, berarti tinggal 4 kali 16 itu 64. Jadi jawaban yang kedua juga benar. Yang ketiga, berdasarkan tren pada diagram garis, berarti yang atas ya, jumlah pengunjung koperasi selalu mengalami kenaikan secara konsisten setiap bulannya. Di sini ada kata selalu mengalami kenaikan secara konsisten. Bener nggak teman-teman? Enggak ya, di bulan Maret ke April itu tidak naik, tapi dia turun, berarti kan tidak konsisten ya. Jadi yang pernyataan 3 ini tidak benar. Oke, sekarang tinggal yang terakhir. Pada bulan Mei jumlah buku tulis yang terjual 50 buah. Bener nggak? Buku tulis itu yang ini ya. Buku tulis itu berarti 30%. Kita tulis buku tulis atau BT ya. Buku tulis sama dengan terjualnya 30% kan? Berarti artinya iya 30 per 100 kali pada bulan apa ini? Bulan Mei. Mei kan 160 juga. 160. 0 yang bawah kita coret 2, yang atas kita coret 2, berarti tinggal 16 kali 3 itu 48. Nah, di sini katanya 50 buah. Kurang sedikit kan? Oke, tetap salah dong ya. Jadi jawabannya yang benar hanya
1 dan 2. Nomor 28. Berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil 45 gram, satu telur sedang 55 gram, dan satu telur besar 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan tersebut adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah, gimana nih teman-teman? Caranya bagaimana caranya? Ya, caranya kita menggunakan rumus rata-rata. Rata-rata rumusnya apa? Rata-rata adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, ya. Oke, jadi rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oke, yang pertama di sini ada 1 butir telur besar. 1 butir telur besar ya, berarti 1 kali beratnya telur besar itu berapa sih? Telur besar itu beratnya 65 gram ya. Telur besar itu beratnya 65 gram, berarti 1 kali 65. Kemudian ditambah dengan 5 telur sedang, berarti 5 kali beratnya telur sedang itu berapa? Telur sedang itu beratnya 55 gram, berarti kali 55. Kemudian ditambah dengan 2 telur kecil, berarti 2 kali yang telur kecil itu beratnya 45 gram ya, berarti di sini 45 gram. Kemudian masih ditambah dengan 2 butir telur tambahan. Dan kita belum tahu 2 butir telur tambahan itu apakah yang sedang, kecil, atau besar, nggak tahu. Maka kita misalkan aja dengan sebuah huruf, misalkan T ya, telur ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya telur ya. Telur itu semuanya ada 10 butir telur. Berarti dibagi dengan 10 akan sama dengan rata-rata. Nah, rata-ratanya di sini, rata-ratanya itu adalah 55 gram ya. Jadi rata-rata di sini adalah 55. Nah, sekarang kita kalikan ya. Oke, sekarang kita hitung ya. 1 kali 6, 5 sama dengan 65 ditambah 5 kali 5 kali 5, 25, nyimpen 2. 25 tambah 2 berarti 27, ditambah 2 kali 4, 5, 90 sama dengan, langsung kita kalikan silang ya teman-teman. 10 kali 55 ini kita kalikan silang. Hasil ya, kali silang berarti 550. Oh, masih ditambah T, berarti ini T ditambah. T-nya di depan nggak apa ya. Jadi T-nya nilainya sama dengan 550 dikurangi dengan yang ini ya, kita jumlahkan nih. 5 tambah 5 tambah 0 berarti 10, nyimpen 1. 10, 17, 23, nyimpen 2, 4. Berarti 430 ya. Maka T-nya itu sama dengan 550 kurangi 430 yaitu 120. Oh, jadi 2 butir telur itu beratnya harus 120. Coba kalau kita cek yang A, 2 telur sedang, berarti artinya di sini 2 kali beratnya telur sedang itu berapa sih? Telur sedang itu beratnya 55 gram, berarti 2 kali 55 itu sama dengan 110. Tidak sesuai ya, berarti salah. Kalau yang B, 2 kali telur besar, besarnya itu 65. Di sini 2 kali 65 sama dengan 130. Berarti salah ya, kelebihan nih. Kalau yang C, 1 telur besar itu beratnya 65 ya kan. Kemudian ditambah dengan 1 telur kecil. 1 telur kecil itu 45. Nilainya sama dengan 110. Berarti salah. Kalau gitu jawabannya D. Coba kita cek ya. 1 telur besar itu 65, kemudian ditambah 1 telur sedang. Yang sedang itu beratnya 55.
Kalau kita jumlahkan berarti 120. Bener kan? Kalau gitu jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita lanjut soal nomor 29. Tinggal 2 nomor lagi ya. Soal tentang peluang. Ini gampang banget. Tidak ada setengah menit langsung ketemu jawabannya ya. Oke, kita baca dulu. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi, tim bagian quality control memeriksa kualitas lampu yang diproduksi pada suatu waktu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Jumlah lampu yang kondisi baik 980 buah. Jumlah lampu dengan kondisi rusak 20 buah. Tim tersebut melakukan kesalahan dengan meletakkan keseluruhan lampu tersebut di dalam satu wadah sehingga mereka itu bercampur ya teman-teman. Jika satu lampu dipilih secara acak dari wadah tersebut yang sudah bercampur tadi, peluang bahwa lampu yang terpilih adalah lampu dengan kondisi rusak adalah, teman-teman masih ingat ya rumus peluang? Peluang kejadian A itu adalah rumusnya banyak kejadian A, kemudian dibagi dengan ruang sampelnya atau banyak seluruh kejadian, Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang rusak ya, peluang rusak. Berarti banyaknya yang rusak itu ada berapa? Yang rusak ada 20, berarti 20. Kemudian dibagi dengan ruang sampelnya atau seluruh kejadian atau seluruh lampunya. Di sini tinggal kita jumlahkan ya. Di sini seluruhnya ada 980 tambah 20, kalau kita jumlahkan berarti 1000 ya teman-teman, ada 1000 lampu. Jadi 20 kemudian dibagi dengan seluruhnya yaitu 1000. Nilainya sama dengan 1 per, kita coret nolnya 1 ya, berarti 100 bagi 2 itu 50, berarti 1/50. Kalau gitu jawabannya adalah yang A. Oke, akhirnya sampai nomor terakhir ya. Sebuah sensor otomatis diuji untuk mendeteksi kendaraan yang melintas. Pengujian dilakukan dalam 3 tahap dengan hasil sebagai berikut. Data tersebut digunakan untuk memperkirakan peluang kegagalan sensor pada 1 kali deteksi berikutnya. Mana yang benar langsung kita cek ya. Yang pertama, frekuensi relatif atau peluang kegagalan sensor dari seluruh pengujian adalah ini. Benar nggak? Oke, yang pertama kita hitung dulu seluruh uji ini ada berapa kali. 100 tambah 150 tambah 250 itu berarti ada 500 kali uji ya. Di sini 500 ya, totalnya 500. Kemudian yang ini kita jumlahkan ya, 1 tambah 2 tambah 5 berarti 8. 9 tambah 3 tambah 1 13 berarti 438. Kalau yang ini berarti 9 tambah 8, 17 tambah 5, 22, 6. Oke, berarti 62 ya. Nah, di sini yang pertama ini adalah frekuensi relatif peluang kegagalan dari seluruh pengujian. Berarti gagalnya seluruhnya itu ada 62 ya. Oke, untuk yang pertama itu kita di sini ya. Yang pertama kita cek ya. Ada 62 gagal dari seluruh uji itu 500, berarti 62 dibagi dengan 500. Nah, karena di sini dijadikan desimal, maka kita buat pakai koma-koma ya. Langkah yang paling mudah gimana teman-teman? Jadikanlah yang bawah ini menjadi 1000 aja ya. Berarti masing-masing kali 2. Kalau kita kali 2, maka nanti yang atas menjadi 124, kemudian dibagi dengan yang bawah menjadi 1000. Nah, kalau dibagi 1000 berarti nanti di belakang komanya ada 3 angka, berarti samanya dengan 0,124. Jadi jawaban yang pertama ini benar. Oke, sekarang kita cek yang kedua ya. Yang kedua, frekuensi relatif peluang kegagalan pada tahap 3 lebih besar daripada tahap 1. Kita cek dulu yang tahap 1. Yang tahap 1 itu gagalnya berapa sih? Yang tahap 1 itu kan 9 nih, 9 dari 100, berarti 9 per 100, atau nilainya sama dengan kalau kita buat koma-koma ya 0,
Karena bagi 100 berarti di belakang koma 2 angka, berarti 09. Sekarang kita cek yang tahap 3. Oke, yang tahap 3 itu berarti 35 dibagi dengan 250. 35 dibagi 250. Nah, supaya gampang dibuat menjadi desimal, maka yang ini kita buat menjadi 1000 ya. 250 kali berapa biar 1000? Oke, berarti kali 4 ya. Berarti kalau bawah kali 4, atas kali 4. Jadinya nilainya 35 kali 2, 70, berarti kalau kali 4, 140 ya. Jadi di sini 140, kemudian dibagi dengan 1000. Maka ini samanya dengan 0,140. Terus benar nggak? Kita cek ya, frekuensi relatif atau peluang kegagalan tahap ketiga lebih besar daripada tahap 1. Bener ya? Yang tahap 3 kan 0,140. Yang tahap 1 kan 0,09. Berarti lebih besar yang tahap 3. Berarti pernyataan kedua ini benar. Oke, sekarang kita cek yang ketiga. Jika dilakukan 1000 pengujian tambahan, frekuensi harapan sensor tersebut akan gagal adalah sebanyak 124 kali. Oke, karena di sini akan melakukan 1000 pengujian, berarti peluang kegagalan seluruhnya tadi yang 0,124 ini kemudian kali 1000 ya. Maka tinggal kita kalikan, yaitu 0,124 kali banyaknya pengujian, yaitu 1000. Jadi hasilnya sama dengan 124. Berarti benar. Kalau tiga-tiganya ini udah benar, nggak mungkin yang keempat ini benar juga ya. Pasti harus ada yang salah. Jadi ini nggak usah dipilih. Kalau misalkan teman-teman mau cari ya boleh ya, kita cari. Dan pastinya ini salah. Coba kita cek ya. Peluang sensor berhasil pada satu kali deteksi berikutnya adalah sebesar 0,91. Tadi yang berhasil kan ini ya teman-teman, 438. Berarti jadinya 438 dibagi dengan seluruhnya, yaitu 500. Nah, biar enak jadi desimal, maka yang bawah ini kita bawa ke angka 1000. 500 kali berapa biar 1000? Ya, kali 2 ya. Kalau bawah kali 2 berarti atas kali 2. Berarti sama dengan 8 kali 2, 16, nyimpen 1, 6 tambah 1 berarti 7, 4 kali 2, 8. 876 kemudian dibagi dengan 1000. Maka nilainya sama dengan 0,876. Di sini katanya 0,91, berarti salah kan? Oke, berarti salah. Oke teman-teman, udah kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 30. Untuk nomor yang lain yang belum kita bahas akan kita bahas di part selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Teman-teman masuk sekolah yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.